Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lulu Yuliani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kepribadian PTK dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Standar Kompetensi Tutor Kesetaraan. Sebelumnya, perkenalkan saya Resti Rismawati sebagai moderator. Kemudian ada 5 rekan saya sebagai presentator. Yang pertama ada Nizar Fadilah, kemudian ada Fasya Rajmadika, kemudian ada Widya Yulianti Putri, lalu ada Sinta Analiana, dan yang terakhir ada Nisa Nindya Arjawinata. Di era globalisasi saat ini, teknologi semakin berkembang, begitu pula dengan pendidikan. Namun, tidak seluruh masyarakat Indonesia mampu menempuh jalur pendidikannya pada jalur pendidikan formal. Maka dari itu, jalur pendidikan non-formal sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu program dari pendidikan non-formal ini yaitu pendidikan kesetaraan. Jalur pendidikan non-formal mempunyai cakupan yang sangat luas, karena mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian peserta didik. Sesuai dengan fungsinya sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan, maka pendidikan non-formal ini bisa diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai kondisi khusus, yaitu mereka yang terhalang faktor ekonomi, geografis, sosial, dan faktor-faktor lainnya. Namun dalam perkembangan zaman, ada sebagian pihak yang mempunyai paradigma bahwa pendidikan non-formal memiliki standar kompetensi lulusan yang tidak sama dengan pendidikan formal. Implikasinya yaitu ijazah pendidikan non-formal tidak memiliki eligibilitas dengan ijazah pendidikan formal. Menurut Sujana mengatakan bahwa penyelenggara kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan non-formal ini sebagian besar dilakukan oleh tenaga-tenaga pendidik yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan non-formal. Oleh karena itu, untuk meminimalisir paradigma-paradigma yang muncul di masyarakat tersebut, sebagai tenaga pendidik, pendidikan non-formal harus mempunyai standar kompetensi dalam pelaksanaan pembelajarannya, supaya mampu menyeimbangi pendidikan formal. Maka dari itu, mari kita bahas mengenai standar kompetensi tutor kesetaraan. Baik, yang pertama mengenai standar kompetensi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fasya. Kepada Fasya, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi. Jadi, karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi tidak hanya didukung atau disokong oleh keterampilan saja, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman. Apabila kita ingin menjadi seorang pendidik, tentu saja harus memiliki standar kompetensi termasuk tutor. Standar kompetensi termasuk tutor. Standar kompetensi tutor adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan dan ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi seseorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai definisi tutor. Tutor sendiri merupakan pendidik yang disebutkan dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tutor adalah orang yang memberikan pembelajaran kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa di luar sekolah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tutor merupakan sebutan bagi seseorang yang memberikan pembelajaran dan bimbingan kepada sekelompok peserta didik di suatu lembaga pendidikan tertentu, khususnya di pendidikan non-formal. Tugas utama tutor adalah mengimplementasikan dan membimbing peserta didik maupun warga belajarnya supaya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang selaras
setara dengan pendidikan formal nantinya. Adapun tugas khusus tutor adalah orang yang membimbing warga belajarnya pada kegiatan pembelajaran pendidikan, supaya warga belajar tersebut dapat memiliki sikap dan keterampilan yang sepadan dengan pendidikan formal pada umumnya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pendidikan kesetaraan. Nah, apa itu pendidikan kesetaraan? Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara dengan SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA maupun MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Nah, sejak awal kehadirannya di kancah pembangunan pendidikan tanah air ini, fungsi pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan formal adalah mengembangkan potensi peserta didik ataupun warga belajar. Nah, dengan penekanan ini pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional. Nah, untuk penjelasan mengenai program paket A, paket B, dan paket C, program paket A yaitu semata-mata untuk memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk warga belajarnya. Untuk program paket B memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dari warga belajar yang mengikutinya. Dan untuk program paket C bertujuan untuk memiliki keterampilan berwirausaha. Sekian pemaparan dari saya untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi tutor kesetaraan. Seorang tenaga pendidik termasuk tutor harus memiliki standar kompetensi supaya dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja secara profesional. Menurut Pedoman Standar Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2006, bahwa standar kompetensi tutor kesetaraan itu meliputi 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu standar kompetensi pedagogi dan andragogi. Kompetensi pedagogik dan andragogi ini yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang tutor dalam memahami warga belajarnya dan proses pembelajaran yang secara partisipatif dan interaktif. Adapun ranah dari kompetensi pedagogik dan andragogik ini yang pertama yaitu memahami warga belajarnya dengan memanfaatkan prinsip-prinsip pengembangan kognitif dan mengidentifikasi bahan ajar awal dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran serta memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Maksudnya, seorang tutor menerapkan teori dan strategi dalam melaksanakan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk menganalisis hasil dari proses pembelajaran supaya dapat mengetahui ketuntasan warga belajarnya. Yang terakhir yaitu mengembangkan warga belajarnya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan difasilitasi oleh tutor di lembaga pendidikan kesetaraan tersebut. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan individu untuk mencerminkan kepribadian yang kokoh, stabil, dewasa, arif, bijaksana sehingga seorang tutor bisa menjadi teladan yang baik bagi warga belajarnya. Nah, ranah dari kompetensi kepribadian ini yang pertama yaitu memiliki kepribadian kokoh dan stabil. Maksudnya seorang tutor bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada seperti norma hukum dan norma sosial. Yang kedua yaitu memiliki kepribadian yang dewasa, menunjukkan sikap yang mandiri dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagaimana mestinya sebagai seorang pendidik yaitu tutor. Yang ketiga yaitu memiliki kepribadian yang arif, menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu memiliki perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif kepada warga belajarnya. Yang terakhir, memiliki akhlak mulia sehingga menjadi teladan bagi warga belajar yang baik.
Selanjutnya untuk standar kompetensi tutor kesetaraan pada poin 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Saudari Widya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai 4 komponen dari standar kompetensi tutor pendidikan kesetaraan. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada standar kompetensi profesional. Standar kompetensi profesional sendiri adalah keterampilan yang berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran secara umum dan mendalam meliputi penguasaan isi materi silabus, mata pelajaran satuan pendidikan nonformal, serta menambah wawasan keilmuan sebagai PTK PNF. Kemudian adapun elemen dari kompetensi tersebut ialah yang pertama yaitu menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait bidang studi, yaitu memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren itu berhubungan dengan materi ajar, kemudian memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya itu menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan materi pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu ada standar kompetensi sosial kemasyarakatan. Kompetensi sosial mengacu pada kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik atau warga belajar, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik atau warga belajar, dan masyarakat sekitar. Adapun kunci dari kompetensi sosial ini yaitu yang pertama mampu berkomunikasi dan berbaur secara efektif dengan peserta didik atau warga belajarnya baik secara lisan maupun tulisan. Adapun yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir yaitu mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang tua atau wali, peserta didik atau warga belajar, dan masyarakat sekitar sesuai dengan kebutuhan adat istiadat dan kebudayaannya. Nah, ini merupakan contoh pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Yang pertama ada paket C angkatan 2018-2019 di PKBM Gemang Kota Tasikmalaya. Nah, kemudian yang kedua ada pelatihan tutor pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Budi Jaya Sukadana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.